Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Abadi Johan. Panjang sekali. Dipanggil Abdi. Sebelum saya lanjut, saya tidak boleh, dan saya tidak mampu berbicara sebelum orang ini berbicara. Kenapa? Keberhasilan saya tidak mungkin lepas dari support dari orang ini. Kalau seandainya beliau tidak ada, saya mungkin tidak bergabung di TNC. Ya. Kalaupun saya bergabung di TNC tanpa orang ini, mungkin saya tidak berhasil. Oleh karena itu, tidak layak saya berbicara sebelum beliau berbicara. Saya sampaikan, berikan mic ini kepada istri saya tercinta, Ibu Haja Nur Habibi. Silakan, Bu. Terima kasih kepada suami saya, Bapak Muhammad Abdi Abadi Johan. Plus buat beliau dulu. Terlebih dahulu saya ingin bercerita bagaimana latar belakang kami berdua, sehingga nantinya dari cerita-cerita kami ini membawa bagaimana kami bisa berhasil di TNC. Dulu saya dengan suami saya gabung di TNC itu tidak langsung pleng. Maksudnya begitu banyak pekerjaan yang terlebih dahulu kami kerjakan. Keluarga yang cukup berada dan dari anak bungsu sangat dimanja ya. Seluruh apa yang saya inginkan selalu dipenuhi oleh orang tua saya. Lanjut cerita, lama-kelamaan saya besar bertumbuh menjadi seorang remaja yang kehidupannya yang tidak biasa-biasa juga tidak, luar biasa juga tidak, sedang-sedang saja. Akhirnya saya bertemu dengan sebuah perkumpulan Islam di kampus saya, namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Lanjut cerita, saya bisa bertemu dengan pasangan saya di samping saya ini. Ya. Sebelum saya lebih jauh bercerita, di perkumpulan Islam ini saya banyak menemukan manfaat-manfaat yang di luar sana saya tidak dapatkan. Saya banyak ditempa dari anak yang paling manja, saya dibuat untuk lebih dewasa lagi. Kemudian saya banyak menghargai waktu di perkumpulan ini, dan saya banyak bertemu dengan begitu macam banyak profesi-profesi hidup dari orang-orang yang saya temui di perkumpulan Islam saya ini. Sehingga saya memutuskan hari itu saya harus mendapatkan seorang jodoh yang sama. Istilahnya di dalam agama saya itu sefirkah. Kenapa kemudian saya menerima orang yang di samping saya ini? Kalau dilihat Pak Abdi itu latar belakang dari keluarganya dibanding saya lebih luar biasa daripada beliau. Beliau itu latar belakangnya biasa-biasa saja, miskin tidak, kaya tidak, seperti itu. Sebelum saya menikah dengan beliau terlebih dahulu saya ingin mengetahui latar belakangnya. Tapi kemudian menurut saya latar belakang tidak penting. Yang penting cinta. Ya seperti itu. Setelah saya memutuskan untuk memilih beliau sebagai pasangan saya, tapi berhadapan dengan keluarga saya juga sangat sulit sekali. Kata keluarga saya, cinta saja tidak cukup katanya. Iya, betul juga. Kalau saya mau makan cinta, cinta itu tidak berbentuk barang kan? Ya, seperti itu. Betul juga kata keluarga saya ini ya. Tapi entah kenapa menurut saya hari itu latar belakang tidak penting. Yang penting adalah bagaimana masa depan. Karena dari hasil diskusi saya berdua, saya bilang orang ini sangat cocok buat saya. Keinginan-keinginannya hidup di masa depan itu sangat nyambung dengan saya. Sangat aneh ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sebelum dia, ya teman-teman maksud saya bukan pacar ya. Saya tidak terlalu senang orang cuman hidupnya foya-foya ya, saya tidak suka. Kenapa saya memutuskan nikah dengan beliau? Karena masa depannya cerah sekali. Apa dan bagaimana masa depannya sebentar akan beliau ceritakan ya, seperti itu. Setelah kami menikah, kami punya anak 2, sehingga dari anak 2 ini kami bertemu dengan Tiansi. Sebentar beliau yang akan cerita. Dari anak 1 dan kedua ini saya banyak mengalami namanya kehidupan yang naik turun ya. Saya kembali ke masa lalu ya, bahwasanya betul kata keluarga saya, cinta tidak cukup ya. Tentunya saya juga butuh namanya duit. Untuk menghidupi anak saya butuh namanya duit.
Saya baru sadar ya, idealisme tidak cukup ya. Maksud saya bukan berarti saya mengebirikan idealisme saya, tapi idealisme tanpa materi tidak akan kita dapatkan. Kami jalan begitu banyak pekerjaan. Pekerjaan saya dulu itu, saya pernah membangun sebuah rumah makan dan saya punya wartel, tapi rumah makan dan wartel itu bukan milik saya pribadi dengan suami saya ya, milik keluarga. Anda bisa bayangkan kalau milik keluarga berarti bagi-baginya banyak toh, jatuhnya di saya sedikit ya, seperti itu. Saya juga pernah bekerja jual-jualan yang kecil-kecil itu, saya pernah lakukan. Bahkan kue sampai kacang-kacangan saya pernah lakukan. Itu semua demi hidup, menghidupi 2 anak kami yang masih kecil-kecil. Mungkin di antara Anda semua, Anda sudah ada yang punya anak. Yang tidak punya anak pun harus berpikir tentang kehidupan kan. Apapun kami lakukan untuk membahagiakan buah hati kami. Apapun itu, di bisnis ini tidak harus kita mengorbankan begitu banyak ya. Hanya banting bibir saja. Hanya kita harus rajin saja. Begitu banyak orang di luar sana rajin. Tapi kendaraannya tidak tepat. Rajinnya kita sudah tahu ya, kalau misalnya tukang beca rajin, keluar pagi, bahkan subuh-subuh dia sudah keluar. Pulang malam, tapi hasilnya Anda sudah bisa berhitung. Pengusaha juga rajin. Keluarnya pagi, pulang malam, tapi hasilnya Anda sudah tahu ya. Kreditnya banyak di mana-mana. Apa itu yang kita kejar? Kendaraan paling penting. Sampai akhirnya waktu 1 tahun saya buka rumah makan, suami saya juga nyambinya di rumah makan, dia bekerjanya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi ya. Kemudian dia bertemu dengan seorang teman yang mempromosikan sebuah bisnis. Bisnis apa itu? Saya serahkan kepada pasangan saya. Setelah yang cantik, yang ganteng lagi ngomong. Tadi istri saya sudah menjelaskan kisah pertemuan kami. Banyak hal-hal yang belum ceritakan, sebentar saya ceritakan. Mungkin malu sebagai seorang perempuan. Saya lahir di kota Bone. Saya lahir kira-kira hampir 40 tahun yang lampau. Tua sekali ya. Mukanya masih umur 30 kan? Iya. Ini gara-gara Tiansi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lahir kurang lebih 40 tahun yang lampau. Kemudian saya umur 1 tahun, saya pindah ke Parepare. Nah, ada orang Parepare sini? Jadi, saya bersyukur sekali saya tinggal di lingkungan yang lurus-lurus saja. Tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi, berzina, mabuk-mabukan, mencuri. Saya termasuk orang yang lurus-lurus saja. Tapi satu hal yang membuat saya bersyukur sekaligus bersedih. Bersedih sekaligus bersyukur, bapak saya meninggal ketika saya masih kelas 5 SD. Kenapa saya bersedih? Namanya bapak meninggal, kita bersedih, betul tidak? Tapi belakangan saya bersyukur, kenapa? Dengan meninggalnya beliau, saya bisa tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri sekali. Orang tua saya itu single parents, cuma ibu. Jadi kalau ibu ada, kalau ibu masih hidup, kasih sayang masih ada. Kalau bapak masih hidup, kehormatan masih ada. Kedua-duanya hidup, kehormatan dan kasih sayang masih ada. Ketika bapak meninggal, kehormatan hilang, kasih sayang masih ada. Ketika misalnya ibunya meninggal, bapaknya masih hidup, kehormatan ada, kasih sayang yang tidak ada. Kalau dua-duanya tidak ada, kehilangan kehormatan dan kehilangan kasih sayang. Bapak saya meninggal, saya kehilangan kehormatan. Kenapa? Dulu bapak saya sangat dihormati, keluarga kami sangat dihormati, sangat dihargai sebagai seorang yang termasuk dianggap orang tua di keluarga kami. Tapi ketika beliau meninggal, hampir tidak pernah ada lagi penghargaan yang pantas buat kami sekeluarga. Itu semua gara-gara orang yang dibanggakan, orang yang dianggap, yang dipandang itu sudah hilang. Disitulah kemudian saya tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri, daya menentukan masa depan saya, dan sikap saya, pribadi saya sendiri. Saya sekali lagi beruntung sekali, berterima kasih kepada Tuhan, saya bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Seandainya bapak saya meninggal, saya hidup di lingkungan orang pencopet, mungkin sekarang saya sudah di penjara, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur lurus-lurus kehidupan saya. Waktu saya SD, alhamdulillah, kelas 1 sampai kelas 5 selalu ranking 1. Wah, luar biasa. Ternyata
Ternyata tidak semua orang yang terima reward itu orang yang sekolahnya hancur-hancuran. Ada juga orang yang berhasil. Saya mulai masuk kelas 6, bapak saya meninggal, kemudian masuk SMP juga, saya tidak pernah keluar dari 10 besar. Masuk SMA lagi, tidak pernah keluar dari 15 besar. Saya lumayan sekali, dan sekali lagi kehidupan saya sangat lurus sekali, sangat baik. Sangat baik, hampir tidak ada gejolak Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang melawan, kok tidak ada ya gejolak terjadi di keluarga saya seperti anak-anak yang lain. Ada yang sampai di penjara, ada yang sampai minum-minuman keras, ada yang sampai narkoba. Saya kadang-kadang terbersit keinginan untuk seperti itu. Untuk punya gejolak, dinamika dalam kehidupan saya. Tapi kok selalu ada tangan yang bilang, jangan. Nah, tangan siapa itu ya, nggak tahu, syukur sekali. Untung sekarang ya saya tidak pernah namanya minum-minuman keras. Merokok pun tidak pernah, jadi syukur sekali jadi lurus-lurus saja kehidupan saya. Sampai akhirnya kemudian saya tamat sekolah. Jadi kenalkan saya yang paling parah cuma lompat pagar. Saya lompat pagar, maksudnya di sekolah itu saya lompat pagar keluar bolos dari sekolah. Itu pun terpaksa, kenapa? Saya mau sekali belajar tapi kayak kurang gaul kalau tidak lompat pagar Bapak Ibu sekalian. Kurang gaul. Ya. Akhirnya saya lompat pagar, saya sekolah di SMA 1 Parepare. Kemudian tamat SMA, kemudian lanjutkan ke perguruan tinggi. Saya masuk di perguruan tinggi yang bernama Unhas, perguruan tinggi yang sangat terkenal saat itu, dan saya sangat bangga masuk di situ. Di antara sekian banyak puluhan ribu yang mendaftar, saya termasuk yang lolos. Saya pertama mengambilnya fakultas kedokteran. Karena namanya dokter itu kalau begitu sarjana, esket, kemudian praktek kan duitnya tidak pernah berhenti. Itu dulu. Tapi ternyata ibu saya bilang, jangan nak, itu biayanya tinggi sekali. Carilah pekerjaan yang langsung bekerja, yang itu berapa tahun, berapa puluh juta, berapa ratus juta habis untuk dapatkan gelar itu. Penghasilannya mungkin bagus, tapi kita tidak punya uang untuk membiayai kamu sekolah terlalu lama seperti itu. Apa yang bagus? Apa yang gampang lah. Saya pikir-pikir, saya di SMS sudah pintar bahasa Inggris. Ya saya ambillah fakultas bahasa Inggris. Jadi pilihan pertama bahasa Inggris, kedua kedokteran, ketiga pertanian. Lucu sekali pilihan saya. Dan namanya karena saya pintar bahasa Inggris ya lolos lah. Ambil IPC lolos lah, masuk perguruan tinggi sebagai mahasiswa fakultas bahasa, jurusan bahasa Inggris, kesusastraannya. Dan saya kuliah, ternyata kuliahnya pun lama, sampai 6 tahun. Saya kuliah 4 tahun, selesai mata kuliah semua, tapi 2 tahun nganggur. Saya ke Jogja, ikut organisasi HMI, saya terlibat di situ, dan disitulah saya menemukan bagaimana seorang pemimpin yang baik. Saya banyak kepemimpinan di organisasi tersebut, dan alhamdulillah dengan adanya organisasi ini, saya bisa tahu karakter-karakter orang. Saya bisa memahami karakter-karakter orang. Mungkin itu pula yang mengantar saya sukses di usaha ini. Pokoknya kehidupan saya lurus saja, nggak ada masalah. Ada masalah muncul ketika saya menemukan seorang gadis yang cantik. Wah, disitulah ceritanya. Saat itu, saya kira-kira umur 27 tahun, teman saya bilang, cepat kau menikah, sudah tua sekali kau. Saya bilang, belum butuh tuh. Apa belum butuh? Ini kalau sananya buah, kau sudah busuk. Ya kan bilang iya. Saat itulah kemudian siapa yang cocok? Ada beberapa orang yang kau pilih, tinggal pilih. Waktu itu saya tidak punya penghasilan sama sekali Bapak-Bapak sekalian. Saya tidak punya penghasilan. Itu pun saya masih kuliah juga saat itu. Saya belum punya penghasilan tapi saya berani mengambil langkah untuk melamar seseorang. Apa yang saya inginkan? Ada balasannya. Ketika saya tanya kepada istri saya bilang, Bu, kenapa ibu mau dengan saya? Saya pengangguran, waktu itu ceking juga, cenderung kumal, latar belakang saya miskin. Istri saya ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Cuma dia sendirian perempuan, bapaknya direktur. Yang namanya Mercy, dia sudah punya. Kok mau orang seperti saya? Dia bilang, karena cuma kamu yang berani langsung melamar saya. Wah, ternyata seperti itu. Ternyata begitu banyak anak orang kaya yang melamar, tapi lewat bapaknya, lewat neneknya, lewat omnya. Itu banci itu. Masa pakai perantara? Kamu kan langsung melamar, langsung nembak. Wah, itu namanya jantan. Wah. Ternyata rahasianya adalah tembak saja. Dari Anda yang di TNC, nggak usah banyak berpikir, tembak saja. Kenapa saya berani nembak? Coba kenapa saya berani nembak? Karena saya percaya diri. Tidak mau? Next. Itu pula lah yang bisa pakai di TNC ketika saya ditolak orang. Next. Akhirnya ada yang mau juga. Ternyata tembakan pertama langsung jadi. Itulah keberhasilan pertama dalam usaha tembak menembak Bapak-Bapak sekalian. Akhirnya saya menikah dengan beliau. Dan satu hal yang membuat saya bisa dengan mudah menerima beliau. Walaupun saya lamar beliau tapi orang tuanya belum tentu mau. Kenapa? Kau masih kasih makan apa anak saya? Kamu kan pengangguran. Saya bilang iya juga ya. Jadi gimana caranya? Akhirnya saya menikah juga. Habis menikah itu
Saya tidak punya pekerjaan. Orang tua saya berpikir begini, ini anak kok tidak ada kerjaannya ya. Dan selentingan sedengarkan, ternyata suaminya dia itu, anak saya itu pengangguran. Kurang aja biasa saya pengangguran. Akhirnya saya punya trik, gimana supaya nampak bekerja. Jadi saya habis salat subuh, tidak tidur, mandi, sarapan, baru pakai lengan panjang, keluar. Wah, ini bilang, pergi kerja. Padahal kemana? Ke rumah teman tidur, Bapak sekalian. Itu pengalaman yang sangat luar biasa saat itu Bapak sekalian. Kapan pulangnya? Sore sebelum maghrib. Pulang, pakaian masih bersih. Orang pikir, ini kok pakaiannya masih bersih ya? Akhirnya saya pulang, selalu begitu. Tapi kemudian saya berpikir ketika anak pertama saya lahir. Anak pertama saya lahir tidak mungkin lagi minta sama orang tua. Saya berpikir, wah anak saya ini mesti orang tuanya masih punya penghasilan. Saya jadi dosen juga pernah. Kemudian juga guru privat juga pernah. Jadi penghasilan tidak sedikit, banyak sekali. Saya kadang-kadang buka privat itu, privat bahasa Inggris kepada para manajer-manajer. Ada manajernya mall, ada manajernya, banyak sekali manajer yang saya ajari waktu itu. Dan penghasilannya lumayan besar. Tapi satu yang membuat saya stres adalah ketika saya tidak bekerja lagi, saya tidak buka privat lagi, penghasilan tidak ada. Itu masalah terbesar dalam diri saya. Itu masalah besar. Tapi ingat, saya seorang muslim, agama apapun juga pasti pernah namanya berdoa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah hambamu rezeki yang banyak. Tiap saat doa saya selalu saya panjatkan habis sholat, saya berdoa, selalu berdoa, dan berdoa. Kenapa saya berdoa? Karena dalam agama saya, semua doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Sama kira-kira agama yang lain? Semua agama pasti mengatakan bahwa berdoalah aku akan kabulkan. Dan saya berdoa, Tuhan mengabulkan doa saya. Suatu saat teman saya bilang begini, Abdi, ada multi level baru. Ini orang-orangnya tidak ngerti aturan main di Unicor ya. Multi level baru. Oh iya, apa itu? Tiansi, obat Cina. Saya berpikir yang namanya obat Cina gampang dipromosikan, betul tidak? Gampang dipromosikan. Dia bilang begini, kalau kamu belanja 500.000, bulan depan dapat bonus 140.000. Iya ya, saya belanja, jual, uang kembali, ada bonus. Beli lagi, jual, kembali lagi, jual, kembali lagi. Gampang menjual, bonusnya besar. Oke deh, saya langsung join di bintang 2. Karena pikirannya belanja 500.000, dapat bonus 140.000. Wah, saya senang sekali, Tapi Bapak-Ibu sekalian, saya ketemu dengan seseorang. Dan beliau ini menceritakan kepada saya, bukan begitu Pak caranya. Caranya adalah seperti apa? Misalnya Anda bergabung, Anda harus cari orang dulu. Cari orang. Langsung muncul ego saya. Gini-gini seorang dosen. Cari orang, gak usah lah ya. Saya bergabung, harus cari orang. Saya mundur. Dan saya berhenti dari Tiansi saat itu. Sebenarnya masuk akal. Uang itu kalau ingin dapatkan uang harus kerja. Tapi Tiansi ini luar biasa. Usaha ini dikatakan bahwa kalau Anda bergabung di usaha ini, Anda belanja 500, dapat 140.000. Itu menggiurkan. Tapi kenyataannya Anda harus kerja. Dua hal yang sama-sama masuk akal. Gimana ya? Ternyata harus cari orang, saya langsung mengundurkan diri. Tidak aktif lagi di Tiansi, tidak jalankan usaha sama sekali. Tapi orang ini tahu cara menaklukkan saya. Saya diajak ke pertemuan, saya diajak ke namanya OPP. Di OPP lah saya menemukan ternyata hal yang namanya penolakan. Siapa yang di sini yang suka ditolak? Ada? Nggak suka ya? Sama saya juga tidak suka ditolak. Maka apa? Saya tidak mau bergabung aktif kembali di Tiansi. Karena kalau saya bergabung di Tiansi, saya pasti ditolak. Saya takut ditolak, makanya saya berhenti. Tapi di OPP beliau menjelaskan bahwa kalau Anda ditolak orang, gampang. Kalau Anda diterima, enak. Ada dua kemungkinan. Ya atau tidak. Kalau dia bergabung, dua juga kemungkinan. Aktif atau pasif, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika Anda bergabung, atau Anda ajak orang dan orang tidak bergabung, ada 3 kemungkinan. Oh, apa itu? Yang pertama, kalau dia tidak mau bergabung, jadikan dia konsumen saja. Biar dia minum produknya. Produknya kita bagus kok. Iya ya. Saya sering ajak orang dan tidak mau bergabung, tapi dia minum produknya. Silakan dia minum produknya. Lama-lama dia bilang begini, wih produkmu bagus sekali. Tetanggaku pada mau. Makanya kalau kau bergabung, tetanggamu bergabung, kau dapat bonus. Iya ya. Iya bagus ini. Orang tidak bergabung, tidak ada masalah. Jadikan dia konsumen. Terus kalau tidak mau bergabung, tidak mau konsumen, gimana caranya? Tenang, gampang. Minta referensi namanya. Maksudnya begini, tanya ke dia, mau bergabung? Tidak. Minum produk? Tidak. Oke,
Bilang, Bapak punya teman 4 orang, kira-kira yang bisa saja bergabung? Oh ya, saya punya 4 teman. Keempat teman ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia bergabung, kira-kira gabung sama siapa kalau tidak punya upline? Gabung sama saya dong. Loh gimana gabung? Bapak belum gabung. Oke, saya bergabung. Iya. Orangnya langsung bergabung, padahal keempat orang ini kan belum diajak. Baru seandainya. Nah itu kan baru seandainya. Tapi kalau 4 orang ini bergabung, 1 orang upline, 4 grupnya, nggak masalah. Terus kalau orang begini, 4 orang ini bergabung sama siapa? Terserah deh, ambil sama kamu saja, ambil semua. 1 tidak bergabung, 4 penggantinya. Wah enak sekali. Saya tambah semangat Bapak Ibu sekalian. Nah yang terakhir, bagaimana kalau tidak bergabung, tidak mengkonsumsi produknya, tidak ada referensi nama, jadikan dia daftar hitam. Wah, iya ya. Orang yang bergabung 2 kemungkinan, aktif atau pasif. Kalau pasif setengah mati dia bangkitkan. Tapi orang tidak bergabung masih punya 3 kemungkinan. Dan 3 kemungkinan ini sangat besar peluangnya. Oke, mulai saat itu saya menemukan magic moment saya. Saya menemukan hal yang membuat saya bergerak di usaha ini. Saya yang paling takut ditolak, tapi penolakan ternyata masih punya 3 jalan mereka untuk bergabung. Mulai saat itu saya langsung bergabung, pantang mundur, jalan terus Bapak Ibu sekalian, batalan terus. Dan ketiga hal ini memang saya temukan di lapangan. Ada orang, banyak keluarga saya, keluarga istri saya rata-rata konsumen. Bergabung pun karena ya tidak enak kalau tidak bergabung, jarang yang jalankan. Bergabung cuma sekedar konsumen saja, itu orang yang pertama. Ada yang kedua, saja bergabung, tidak mau bergabung, referensi nama. Tapi yang ketiga ini, waduh, daftar hitam. Dan saya menemukan sesuatu yang luar biasa di bisnis saya, yang membuat saya bisa mendapatkan mercy saya, gara-gara daftar hitam Bapak Ibu sekalian. Mau tahu ceritanya gimana? Suatu hari saya bersama istri saya ke sebuah bank menyetor duit. Waktu saya masih usaha wartel bersama istri saya nyetor duit. Saya bertemu dengan keluarga saya ini. Mata kami bertemu. Bukan perempuan ya, laki-laki. Mata saya bertemu dengan mata dia. Pas bertemu, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau 2 keluarga bertemu, ketemu mata, senyum ya. Halo. Tapi dia buang muka Bapak Ibu sekalian. Dan itu membuat hatiku sakit sekali. Dendam betul saat itu, sakit hati. Anda tahu kira-kira kalau telinga Anda dipotong, dikasih jeruk nipis, dikasih garam, dikasih sambal, kira-kira gimana rasanya? Lebih pedis dari itu, Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan sakitnya luar biasa. Padahal saya tidak minta, tidak mau prospek, tidak ngapa-ngapain. Cuma kebetulan ketemu mata dan dia buang muka. Sehina itukah diriku? Iya, ingat Bapak sekalian, saya masuk di keluarga istri saya sebagai seorang miskin. Hidup di keluarga dia. Dan keluarga istri saya ini, itu orang kaya, kerja di bank. Artinya saya ini orang miskin, cuek. Emang gue pikirin, buang muka. Sakit sekali hati saya saat itu. Dan wajahnya selalu terbayang. Selalu terbayang. Dan mulai saat itu ada tekad, awas kau. Silakan kamu duluan. Siapa yang paling sukses, itulah yang akan tertawa paling belakangan, Bapak-Ibu sekalian. Dendam saya, dendam kesumat, Bapak-Ibu sekalian. Dendam yang sudah berkarat, tajam sekali, dan itu selalu membuncah dalam diri saya, selalu bergejolak dalam diri saya. Dan ketemu Tiansi, yes, ada jalannya. Ada jalannya Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Seandainya saat itu saya juga melamar jadi pegawai bank, pasti kalah sama dia, betul tidak? Saya pakai bahasa, dia sudah manajer mungkin. Saya kejar-kejaran, pasti saya kalah sama dia. Gimana caranya ya? Saya menemukan Tiansi. Tiansi, tidak ada jalan pintas dalam sukses, tapi jalan tolnya ada. Jalan pintas tidak ada, jalan tolnya ada. Kalau dia pakai jalan kerikil, saya pakai jalan tol Bapak-Ibu sekalian. Power, kekuatan penolakan dia, buang mukanya dia, selalu terbayang di wajah saya, terbayang di pikiran saya. Saya menjalankan usaha ini, menjalankan usaha ini, menjalankan usaha ini. Prospek. Tolak. Prospek lagi, tolak. Prospek, tolak. Dan saya menangis, saya pulang ke rumah saya, ketemu saya, gimana masa depan kita Bu? Iya ya, saya mau berhenti, tiba-tiba terbayang wajahnya. Terbayang wajahnya Bapak-Ibu sekalian.
muncul wajahnya yang membuat saya, saya jalan lagi Bapak sekolah, jalan lagi, tolak lagi, muncul lagi wajahnya, jalan lagi. Saya tidak pernah berhenti demi membuat dia menangis belakangan Bapak Ibu sekalian. Saya menjalankan usaha ini tidak pernah berhenti. Jadi mungkin di usaha ini banyak orang berhasil karena impiannya sangat besar, ingin membahagiakan keluarga. Tapi impian saya di awal membuat dia menangis Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang ini menyesal buang muka dari saya. Menyesal, saya ingin dia menyesal buang muka dari saya. Saya ingin tunjukkan kepada dia bahwa engkau telah memandang enteng orang yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mulai menapak sedikit demi sedikit, begitu banyak hambatan di bisnis saya. Ada lagi MLM lain masuk mengganggu bisnis saya tidak peduli. Demi impian saya, bagaimana buat dia menangis, saya tidak pernah berhenti. Saya ke sana kemari, saya ke Palopo, saya kemana, hampir seluruh Indonesia saya datangi semua. Dan semua saya jalankan dengan prinsip, dengan keyakinan bahwa saya pasti bisa bikin nangis dia. Cuma itu impian saya yang paling saat itu. Jadi terbayang terus, setiap saat terbayang wajahnya. Yang jelek itu, terbayang terus. Mukanya orangnya cukup ganteng sih, tapi kenapa di mata saya dia jelek sekali Bapak Ibu sekalian. Selalu teringat wajahnya. Ketika saya presentasi, bintang 8 per bulan 40 juta. Yes, penghasilan dia tidak mungkin sama dengan penghasilan saya. Dan terbayang ketika saya bintang 6, 7 sampai 8 juta per bulan ketika bintang 6. Dan itu penghasilan saya jauh lebih penghasilan dia. Bilang, yes, tapi belum puas Bapak Ibu sekalian, saya belum puas. Saya kayaknya dari kalau dia sudah iris telinga saya, dia belum kasih garam. Jadi kalau saya bintang 6, penghasilan saya lebih tinggi dibanding dia, saya mesti kasih garam dulu supaya lebih pedis lagi ya. Saya belum puas, saya masih ingin balas dendam Bapak Ibu sekalian. Saya bintang 7, saya berbintang 8, dan ketika saya bintang 8, saya beli mobil Bapak Ibu sekalian. Saya beli mobil Blue Mercy, saya beli mobil Honda City, dan saat itu Bapak Ibu sekalian, saya mulai pembalasan dendam seri pertama. Iya. Saya tahu dia bekerja itu untuk orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Bekerja untuk orang tuanya, tapi sayang sekali waktunya habis untuk mengurusi kantornya. Sementara orang tuanya mau ke sana kemari, tidak punya waktu anaknya untuk mengantar orang tuanya. Nah tahu siapa yang antar orang tuanya? Orang yang selama ini dia buang mukai, inilah yang mengantar orang tuanya Bapak Ibu sekalian. Yang luar biasa sekali, ketika suatu saat kita pernah sama-sama istri saya juga, orang tuanya mau keluar. Nak, antar saya. Maaf mak, saya pergi kantor. Akhirnya mama tidak jadi berangkat gara-gara anaknya pergi kantor. Dan saya datang. Sini Deng, saya antar Ki. Saya antar mamanya. Dan saya puas sekali waktu itu, puas sekali. Saya puas sekali. Kenapa saya puas? Karena katanya cinta kepada orang tuanya. Kok tidak punya waktu buat orang tuanya? Saya bukan anaknya, tapi kok saya bisa membahagiakan orang tuanya? Dan itulah pembalasan seri pertama telah terwujud. Dendam membawa nikmat seri pertama telah terwujud Bapak Ibu sekalian. Saya menjalankan usaha ini, dan suatu saat kita ada meeting di sebuah hotel di Makassar. Diumumkan meeting Vini, Vidi, Vici. Meeting apa nih? Khusus bintang 4 ke atas. Leader meeting. Oke deh, kita datang. Alamat di Stokis. Saya perkenalkan bahwa orang yang membimbing saya selama ini, orang yang membantu saya selama ini, yang meriah buat apa yang kita semua, Bapak Eventius Purwoko, luar biasa sekali. Nah, Stokis Pak Eko, kita ngumpul semua waktu itu, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mati lampu Bapak-Bapak sekalian. Mati lampu, kemudian acara dipindahkan ke Hotel Maricaya. Waktu itu ya, dipindahkan ke Hotel Maricaya, Jalan Kijang. Waktu meeting saat itu kita kumpul semua. Dan ternyata diumumkanlah nama-nama orang yang menjual tiket yang paling banyak saat itu. Waktu itu menjelang konvensi Jakarta. Dan diumumkan kepada Anda yang telah menjual tiket 100, silakan tampil ke depan. Ternyata meetingnya untuk closing tiket. Oh iya, bagus. Memang kita kan rencana mau Jakarta saat itu pembagian mobil. Diundanglah orang-orang yang punya menjual tiket sampai 100, muncullah di atas semangat semua. Yes, luar biasa. Berikutnya yang tampil menjual tiket lebih dari 200. Wah, naik lagi yang lain. Berikutnya lagi yang tampil menjual tiket sampai 350.
Tampil lagi orang-orang yang luar biasa. Dan yang menjual tiket sampai 500 lembar. Uang ada yang naik. Karena kami waktu itu empat orang yang semuanya memang jumlah tiket yang paling banyak adalah kami. Tampillah di panggung. Waktu yang tampil saya, Pak Jeffrey, Pak Hari, dan Ibu Rina. Tampil semua di atas. Dan Pak Eko bilang, inilah keempat orang yang telah sukses menjual tiket paling banyak di acara konvensi Jakarta. Kemudian Pak Eko bilang begini, dan di antara 4 orang ini, ada 1 orang yang resmi dinyatakan sebagai penerima Mercy C230. Tepuk tangan semua orang, dan kami berempat gemetaran. Siapa di antara kami yang terima Mercy, Bapak Ibu sekalian? Hanya 1 orang saja yang terima Mercy waktu itu. Waduh, kita merasakan luar biasa. Kenapa? Kami diundang untuk meeting saja, ternyata diumumkan penerima Mercy. Yang lucunya 4 orang dipanggil, 1 yang tampil, 3 yang bikin malu. Kan 4 orang tampil, Bapak Ibu sekalian. Kok cuma 1 disebutkan, yang ketiganya kan dibikin malu, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang tidak mungkin, saya tidak mau, saya tidak terima ini. Masa kami suruh tampil baru bikin malu juga? Akhirnya yang lain silakan kembali. Jadi dia bilang, Pak Eko bilang begini, siapa di antara 4 orang ini, siapa yang saya sebutkan namanya, silakan turun ke bawah. Berarti Anda tidak terima Mercy waktu itu. Panggillah Ibu Rina Primiani. Wah, Ibu Rina turun dengan berlinang air mata karena gagal dapat Mercy waktu itu. Berikutnya Bapak Jeffrey Yuliarto. Wah, Pak Jeffrey turun dengan hati yang sangat sedih, saya jamin. Tinggal 2 orang, Bapak Abdi dan Bapak Hari. Mati saya. Karena saya tahu Pak Hari duluan setahun dibanding saya, segi omset pasti beliau lebih besar. Waduh, mati saya. Yalah, pasrah dah, pasrah. Yang penting kan, yang terakhir kan kami berdua gitu kan. Lumayan lah, minimal kalau misalnya kalau pemilihan Indonesian Idol, runner up dengan juara satunya waktu itu kan. Waktu itu ya. Kalaupun kalah dengan yang lebih senior enggak apa-apa. Jangan kalah dengan junior, enggak asik. Akhirnya Bapak Abdi, saya pun turun. Tapi hati saya kok tidak merasakan saya ini gagal gitu. Kenapa? Kok 4 ditampilkan, masa 3-nya dibikin malu? Curiganya seperti itu. Saya turun, inilah 1 orang, Bapak Hari menang piring, peraih Mercy. Tepuk tangan semua orang. Dan grup kami, grup 3 orang ini, sebagian sudah keluar dari ruangan. Kecewa, Upline tidak dapat Mercy kan? Tapi Pak Eko bilang begini, sebentar. Ternyata ada tambahan 1 orang lagi terima Mercy. Wah, duduk semua. Siapa ini? Pikirannya saya. Tadi kan 2 terbesar saya. Yes. Saya pasti. Semangat sekali. Bapak Jeffrey Yuliarto. Pak Jeffrey naik, saya. Oh, bukan saya. Pembalasan seri kedua, hampir mantan calon pembalasan maksud saya. Dikit lagi pembalasan dendam, tapi tidak jadi gara-gara Pak Jeffrey yang naik. Sudahlah, wah, keduanya bikin sambutan. Saya senang sekali, saya banggalah dia. Saya bilang, awas kau. Yang luar biasa, grup saya sudah ada yang sampai ke lantai 1. Sudah pulang semua. Sebentar Bapak Ibu sekalian. 1 orang lagi terima Mercy. Wah, naik kembali semua. Siapa lagi? Ibu Rina dengan saya gemetaran, siapa di antara kami ini? Yang ketiga adalah Bapak Abdi Abadi. Saat itu Bapak Ibu sekalian. Saat itu ketika semua nama saya penerima Mercy, siapa wajah yang paling pertama muncul? Muka itu yang muncul, yang jelek itu. Langsung muncul. Awas kau, seri kedua sudah mulai. Pembalasan dendam berikutnya akan semakin kelihatan Bapak Ibu sekalian. Babak kedua dari pembalasan dendam bawa nikmat sudah mulai saat itu. Mulai terbanyak wajahnya. Kau rasakan kau. Thank you atas buang mukamu. Dia bermuka, saya janjinya positif. Terima kasih. Seandainya dia tidak buang muka Bapak Ibu sekalian, mungkin saya masih bintang 5. Tapi karena muka dia yang mengejek itu, membuat saya kemudian tetap semangat sehingga terima Mercy saya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang di ruangan ini, yang mungkin Anda pernah prospek orang, dan Anda dilecehkan, Anda diejek, tenang saja.
Gunakan kekuatan mereka, bilang awas kau. Kamu ejek saya hari ini, berikutnya. Itu Anda bisa balas dendam Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian menjalankan usaha ini, kemana-mana Anda presentasi, tolong bawa tustel. Bawa tustel. Prospek dia. Kalau dia tidak mau, 1 kali. Bawa tustel Bapak Ibu sekalian. Karena kita pasti berhasil di usahanya, pasti berhasil. Kalau Anda jalan pasti berhasil. Siapa yang pernah antri bayar ATM, bayar listrik, siapa? Anda tahu bayar listrik seperti apa? Anda berada antrian ke-10, di depan ada 10 orang, 9 orang di depan Anda. Antrian pertama, itu pasti minta apa? Minta, saya dong yang bayar, oke bayar. Ketika yang pertama lewat, Anda yang ke-9. Kemudian ketika yang kedua lewat, Anda yang ke-8. Anda yang ke-7, Anda yang ke-6, terus menerus. Kemudian ketika Anda mencapai depan loket, Anda bayar, Anda sudah selesai. Betul tidak? Itulah yang terjadi di bisnis ini. Ketika Anda sekarang masih berbintang 3, bintang 1, bintang 2, tidak ada artinya di sini. Karena Anda tidak akan dapatkan mes kalau Anda masih bintang 2, bintang 1. Anda berbintang 3, naik bintang 4, naik bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, mercy Bapak Ibu sekalian. Itu akan terjadi. Di usaha ini tidak ada istilah Anda mundur 3, 2, 1, 8, 6, 5, 4, tidak ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mercy. Semua pasti dapat mercy selama Anda tidak pernah berhenti. Anda pasti dapat mercy Bapak Ibu sekalian. Anda pasti dapat. Makanya ketika Anda prospek orang-orang yang menolak, ambil tustel, trik. Simpan di buku impian, awas kau. Sekarang mungkin Anda menangis di usaha ini. Anda prospek orang Anda menangis. Tapi ingat, pemenang adalah tertawa paling belakangan Bapak Ibu sekalian. Pemenang tertawa paling belakangan. Orang yang menangis sekarang apa-apa, berikutnya kita akan tertawa. Saya pernah prospek orang dan orang mengatakan bahwa Abdi, untuk apa jalankan usaha ini? Usahaku sudah besar. Mobilku sudah 2, tidak perlu lagi jalankan usaha. Saya tidak butuh lagi usaha ini Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa. Saya bilang begini, bos, kamu tahu enggak prinsip tanam mangga? Kalau Anda tanam mangga, kalau Anda ingin makan mangga, baru tanam mangga, kapan kira-kira berbuahnya dan kapan akan mangganya? Tanam mangga dari sekarang, ketika Anda ingin makan mangga, mangganya sudah berbuah. Jangan nanti mau makan mangga, baru tanam mangga. Salah itu. Kapan makannya kira-kira? Sama usaha ini. Ketika ketika uangmu masih banyak, ketika usahamu sedang berkembang, justru karena itu jalankan usaha ini. Karena Anda beli produk gampang, bergabung gampang, mau kemana-mana gampang, uang sudah ada. Jangan nanti kamu bangkrut, baru bilang, friend, gimana tiansinya? Masih jalan tidak? Itu yang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Nanti dia punya masalah baru mencari solusinya. Buat solusi sekarang sebelum ada masalah muncul. Ada masalah pasti muncul Bapak Ibu sekalian. Saya paling sering prospek orang jawabannya apa? Saya tidak punya uang. Pernah menemukan seperti itu? Saya tidak punya uang. Jawaban saya apa? Justru karena itu tidak punya uang. Ayo sama-sama cari uang. Ini bisnis buang uang atau kasih masuk uang? Ini buang-buang uang atau masukkan uang? Masukkan uang. Sekarang orang tidak punya uang, mau enggak masukkan uang? Inilah saatnya. Inilah yang paling tepat. Ini bisnis yang paling tepat. Ingat, tidak ada jalan pintas untuk sukses, tapi jalan tolnya pasti ada. Inilah usaha ini Bapak Ibu sekalian. Saya punya saya sekarang sudah bronze lion, mudah-mudahan tidak lama lagi. Inilah tampilan saya terakhir kalinya di VS Palopo sebagai seorang bronze lion. Saya punya beberapa kaki yang sudah siap untuk juga sebagai seorang bintang 8. Bintang 8 pertama saya itu putra asli Palopo Bapak Ibu sekalian. Saya pertama kali kenal beliau, sudah pernah dulu sama-sama aktif di HMI, tapi saya menemukan beliau itu tidak sengaja. Saya pertama kenal dengan ketika seorang saya prospek orang ini berbisnis komputer, saya prospek dia, dan jawabannya apa? Abdi, komputer sudah cukup. Tiansi, sorry. Ini bisnis orang pengangguran, bisnis kecil-kecilan, ini bisnis besar, komputer. Oke, waktu itu saya masih belum terlalu pintar ngomongnya, saya cuma bilang, oke lah, siapa kira-kira teman yang bisa kita prospek? Saya pakai cara kedua tadi ya. Cara kedua, minta daftar temannya. Oh ada, yang di sana. Di Makassar itu ada teman kita, itu sudah puluhan juta hilang di MLM sebelumnya. Prospek dia. Saya prospek lah dia. Pas prospek dia langsung bilang, oh oke Kanda, saya langsung bergabung. Dia bergabung saat itu. Dan sekarang sudah berbintang 8, aplaus buat Bapak Andi Etong. Berikutnya,
Saya juga punya grup yang lain, ini juga orang yang luar biasa. Beliau sekarang ada di host kapal di Bone. Orang ini dari dulu sampai sekarang itu stabil terus. Dia jalan sendiri, tanpa dibantu, tanpa dibimbing. Dia bagaikan anak ayam kehilangan induk. Saya bersuruh ketemu juga dan ketemu beliau. Saya cuma bimbing beliau, dengar informasi, datang sebagai tamu di Grand OPP. Dan sekarang juga beliau sudah berbintang 8. Aplaus yang meriah buat Bapak Arsad Fadlan yang di Bone. Kemudian bintang lama saya berikutnya juga adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang ibu rumah tangga. Beliau ini pertama menjalankan usaha ini juga dibantu oleh suaminya. Tapi setelah beberapa bulan jalan sendiri dan sampai sekarang tidak pernah juga saya bantu lagi, jalankan semua usaha sendiri-sendirian juga. Beliau aplaus meriah bintang 8 Ibu Nur Habibie Cecep, istri saya sendiri. Beliau juga sudah bintang 8. Beliau ini lucu ya. Pertama saya bergabung sama-sama dengan beliau. Beliau bilang, ayo kita gabung sama-sama. Bilang, tidak, saya mau sendiri. Mau dapat mercy juga ternyata ya. Dia juga mau sendiri. Dan memang luar biasa sekali. Pernah beliau hamil 9 bulan. 9 bulan 2 hari kalau tidak salah waktu itu. Beliau hamil besar. Ada undangan home meeting di sebuah gunung. Jalannya berlubang-lubang. Dan dibonceng motor sama downline-nya. Anda bisa bayangkan? Dan bagaimana ayah? Saya pergi, ya silakan, kamu kan mau sendiri. Beliau pergi ke sana. Beliau pergi ke pegunungan tersebut naik motor, sementara ini hamil besar. Wah, naik motor seperti ini. Perutnya juga mungkin goyang-goyang juga. Tapi sekarang juga alhamdulillah berkat perjuangan beliau sendiri, beliau sekarang sudah berbintang 8 juga. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau bukan orang ini, saya sulit untuk berkembang. Kenapa? Saya pertama kali menjalankan usaha ini pakai motor legenda. Motor yang sederhana, motor yang harganya cuma 9 jutaan. Mungkin ada di sini yang juga pakai legenda, ada? Kalau yang pakai legenda, Anda adalah bronze lion berikutnya. Kalau motor Anda Honda Revo, Anda silver lion berikutnya. Kalau motor Anda Jupiter MX, Anda gold lion berikutnya. Yang tidak punya motor, bintang 8 berikutnya. Kenapa tidak? Yang punya mobil, hati-hati, zona nyaman. Ada mobil untuk apa lagi, kejar mobil untuk apa lagi? Hati-hati juga dengan hal seperti itu. Saya pernah mengalami yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dari motor legenda, itu dia bilang begini, saya bintang 7. Masa bintang 7 pakai motor legenda? Kata-katanya menyakitkan Bapak Ibu sekalian, tapi menyentak juga. Ini istriku, kok begini kata-katanya ya? Masa bintang 7 pakai legenda? Malu-maluin dong. Grupnya itu motor besar, masa kamu motor bebek? Ya juga ya. Besoknya langsung beli Tiger, ganti motor kecil ke motor besar. Dan memang betul Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami naik motor kecil begini. Kayaknya itu kan harus begini kan? Betul tidak? Kalau naik motor kan mestinya begini. Karena itu motor bebek, motor perempuan Bapak Ibu sekalian. Maaf saja. Kenapa di depannya kosong? Supaya Anda bisa menjepit seperti ini kan? Iya. Kalau laki-laki naik motor bebek dan harus menjepit, kan ada yang sakit Bapak Ibu sekalian. Iya. Makanya yang namanya pengusaha motor tahu kalau motor laki-laki harus ada tangki di depan supaya naiknya begini. Kan lebar, itu kan? Iya. Yang lucu laki-laki begini. Sakit lah. Dan ketika saya naik motor seperti ini, hebat ya motor ya. Saya kan lebih hebat dibandingkan jalan kaki kan. Datang motor besar samping. Ingat iklan oli kan? Kurang ajar ini. Sudah. Tambah istri lagi mengejek, masa bintang 7 pakai motor kecil? Saya langsung beli motor besar. Wah, gagah motor Tiger 2000. Saya lihat motor kecil. Saya balas dendam Bapak Ibu sekalian. Saya balas dendam orang-orang yang ada motor kecil. Wah, puas. Berhenti lampu merah, hujan, ada mobil. Mobil, hujan kita. Sehebat apapun motor Anda, hujan pasti kena ya, betul tidak? Ya sudahlah naik motor. Sudah pakai sisir rapi-rapi, sudah pakai minyak rambut harum-harum, pakai helm. Aduh, helmnya pernah dipakai orang lain lagi. Bau Pak, Bapak Ibu sekalian.
Akhirnya kemudian istri bilang, saya bintang 8. Istri mulai lagi beraksi. Masa bintang 8 pakai motor? Waduh, ini istri juga kadang-kadang tidak sopan sama suami ya. Masa bintang 8 pakai motor? Ya terpaksa cari mobil. Ya beli mobil lah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya beli mobil waktu itu, motornya baru 3-4 bulan, beli mobil lagi 1. Itu semua berkat Tiansi dan Unicorn Bapak Ibu sekalian. Saya naik mobil, ada naik motor, saya buka kaca, meludah, tutup lagi. Maksudnya, kasihan kalau dendam membawa nikmat fase berikutnya. Akhirnya saya naik mobil, kemudian ternyata saya menemukan bahwa kalau ingin dapat Mercy, pancinglah dengan mobil 1 sebelum Mercy itu. Jarang sekali orang naik motor tiba-tiba dapat Mercy, harus punya mobil dulu biasanya, itu pengalaman saya. Artinya, kalau bintang 7 itu sudah mesti motor besar atau mobil Bapak Ibu sekalian. Kalau bronze lion itu harus pakai mobil. Nanti kalau bintang 8 itu dapat mobil setelah dia punya mobil sebelumnya baru dapat mobil berikutnya. Dan rata-rata penerima Mercy kan pernah punya mobil sebelumnya karena bintang 8 sudah mesti beli mobil Bapak Ibu sekalian. Dan saya menjalankan usaha bersama-sama dengan istri saya bahu-membahu. Banyak sekali halangan, rintangan terjadi tapi kami tidak pernah putus asa karena kami tahu bahwa orang yang sukses itu pasti harus melewati yang namanya rintangan-rintangan. Tidak mungkin tidak Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak orang yang tidak punya masalah, toh juga tidak punya apa-apa. Pernah lihat orang gila? Orang gila tahu? Tidak pakai baju no problem. Tidak pakai celana no problem. Cuek saja, mereka tidak punya masalah, tapi tidak dapat apa-apa juga. Orang dewasa itu karena dia pernah anak-anak, betul tidak? Ketika anak-anak angkat ini bisa tidak? Umur 5 tahun angkat ini bisa tidak? Hambatannya apa? Angkat ini. Orang dewasa hambatannya ini gampang diangkat. Semakin dewasa orang, semakin banyak hambatannya. Waktu kecil hambatannya kurang, semakin dewasa semakin hambatannya. Semakin besar Anda, semakin banyak rintangannya. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak rintangannya. Setelah dulu Bapak sekalian, yang bintang 3 dengan bintang 8, siapa yang paling banyak besar rintangannya? Bintang 8 ya. Tapi mau enggak bintang 8? Iyalah, itu kan. Jadi rintangan tidak mungkin tidak ada. Saya pernah kayak begini, bergabung tidak? Sorry friend, saya tidak punya uang. Mungkin bulan depan ada uang. Ingat, bulan depan ada uang, rintangan lain pasti muncul lagi. Kadang-kadang saya prospek orang, bergabung ya. Sorry, enggak punya uang sekarang. Kapan? Bulan depan. Bulan depan gimana? Ada uang cuma untuk ini. Berikutnya ada uang untuk ini, kapan ada uangnya? Setiap saat kita selalu punya masalah uang. Yusuf Kala tahu? Orang paling kaya mungkin se-Indonesia Timur. Punya masalah uang tidak? Ya punyalah. Kalau tidak punya tidak mungkin buka usaha lagi. Masalahnya selalu ada uang. Selalu di mana-mana semua orang setiap peringkat, setiap posisi pasti masalah uang. Bintang 3 dengan bintang 8 masalah uang tidak? Uang. Saya, Pak Jeffrey juga punya masalah keuangan. Masih banyak hal yang belum bisa dibeli. Masih banyak tangan yang minta untuk disumbang. Begitu banyak orang minta untuk disumbang. Dan itu tanggung jawab kita Bapak-Ibu sekalian. Itu tanggung jawab kita. Banyak orang melihat bisnis ini. Untuk apalah bergabung usaha ini? Usahaku sudah bagus, anakku sudah sekolah, sudah punya rumah, selesai. Untuk apa? Ingat, orang yang baik adalah tangan di atas tetap lebih mulia dibanding tangan di bawah. Memberi tetap lebih bagus dibanding menerima atau meminta. Siapa yang suka nyumbang di sini? Ada? Suka nyumbang orang? Siapa yang suka disumbang? Enakan mana? Nyumbang orang atau disumbang orang? Orang disumbang berarti kekurangan, orang nyumbang pasti kelebihan, betul tidak? Anda mau kelebihan atau kekurangan? Iya, kalau Anda mau kelebihan, tidak ada jalan pintas, jalan tol, itu latihan sih Bapak Ibu sekalian. Saya perlihatkan beberapa klip, Bapak Ibu sekalian silakan. Ini adalah motor kedua saya. Motor pertama tadi, yang motor perempuan itu sudah saya jual karena saya laki-laki bukan perempuan. Saya lepas saja. Kasih orang yang perempuan yang lebih membutuhkan. Saya beli motor laki-laki karena apa? Sakit kalau terjepit Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi makanya saya beli yang motor besar. Saya beli motor ini juga hasil ledekan dari istri saya. Dia bilang, masa bintang 7 pakai motor kecil? Ya sudahlah, beli motor ini. Inilah mobil pertama saya. Mobil yang saya 100%, 101% dari Tiansi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bangga memiliki mobil ini. Bukan karena mobilnya, tapi saya yang ditunjukkan kepada keluarga istri saya bahwa istri saya
tidak salah pilih calon suami, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang yang di ruangan ini yang mungkin punya istri yang dulu ketika menikah, kata-katanya apa? Dia bilang begini, istriku, kulamar kau dengan intan berlian dalam kurung utang, gitu kan? Dan mungkin saja utang Anda sampai sekarang belum terbayar. Mungkin lewat usaha ini Anda bisa membayar utang-utang Anda kepada istri Anda, Bapak-Bapak sekalian. Anda bisa membayar janji-janji manis Anda kepada istri Anda. Gombal-gombal Anda ketika Anda melamar dulu istri Anda. Janji manis-manis ketika menikah. Ketika sebelum menikah dia bilang begini. Aduh sayang, kenapa jatuh ya? Aduh sakit ya? Mau plaster, mau diawat segala macam. Pas sudah menikah jatuh. Matamu taruh di mana? Gitu kan. Banyak sekali orang seperti itu Bapak sekalian. Janji manis, sayang. Kalau kita menikah nanti, mobil apa kau pilih? Pilih, tapi jangan sekarang. Pilih gambarnya dulu. Sudah menikah, kau pilih apa lagi? Sudah itu. Ini motor saya belum selesai dicicil, minta lagi mobil. Itu banyak masalah terjadi. Tapi ketika Anda sudah menikah nantinya, dan sudah menjalankan tiansi, ini gampang Bapak sekalian. Ini mobil murahan. Ini cuma 160 jutaan, murah sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk orang tua ini sangat murah sekali. Bukan mobilnya, tapi minimal Anda tahu bahwa kalau Anda naik motor kena hujan kan sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hujan naik mobil ini, aduh, bisa tidur di belakang mobil. Ketika ada angin tetap jalan, ada hujan tetap aman. Kalau naik motor, kasihan anaknya sakit. Bukan masalah motornya, tapi cinta tidak Anda kepada anak Anda. Saya menjalankan usaha ini banyak masalah. Mengundang ke pertemuan, tidak ada yang hadir. Nah lihat. Ini tempat di mana? Ini di Palu, di desa Palolo. Kira-kira 60 km dari kota Palu. Yang sangat terpencil, listriknya pakai genset. Kadang-kadang kita nyalakan laptop, LCD, genset tidak bisa. Terpaksa pakai papan tulis. Yang hadir cuma 2 orang. Tidak apa-apa, saya jalani demi impian dan masa depan saya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, kita lihat, inilah kemana-mana kami bawa genset. Karena daerah Palu itu banyak sekali yang tidak ada listriknya, terpaksa kami bawa. Gensetnya pun juga harus yang besar, yang kecil, ya paling untuk lampu saja. Jadi kalau yang untuk laptop, aduh, ada genset cadangan Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai gedungnya lebih bagus, tetap tidak ada orang Bapak Ibu sekalian. Itu pernah dan sering saya alami jalankan usaha ini. Kenapa tidak banyak orang yang datang? Karena tidak banyak orang yang mau kaya Bapak Ibu sekalian. Iya. Kalau semua orang yang diundang semua datang, kalau semua orang Polo datang ke sini, siapa yang jaga toko Bapak Ibu sekalian? Iya. Kalau semua orang dapat Mercy, siapa supirnya? Siapa supirnya kira-kira? Jadi kalau Anda prospek orang, dia tidak mau, supirnya. Iya seperti itu. Anda prospek orang dan mau Mercy ya. Iya, coba bayangkan. Kalau semua orang berhasil, siapa yang bawa ojek? Siapa yang jaga toko? Siapa yang cuci mobil kita? Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi ketika saya buat pertemuan, tidak datang, wajar. Yang datang Mercy, tidak datang becak. Selesai. Tenang hati ini, tenang jiwa ini. Nah ini dia. Apapun saya lakukan demi omset. Ibu rumah tangga, ibu-ibu ini pintar kosmetik loh Bapak Ibu. Tapi saya ngajarin mereka bagaimana cara pakai masker. Saya ajarin mereka dan mereka beli jelasan. Dan omsetnya lumayan sekali. Saya ajarin mereka bagaimana cara pakai masker. Anda bisa bayangkan, itu kan bukan pekerjaan saya Bapak Ibu sekalian. Tapi demi impian saya lakukan juga semua seperti itu. Gitu kan. Demi apa? Demi impian kita. Yang penting halal, apa salahnya? Ini juga di Palu, saya training ibu-ibu bagaimana pakai masker dan lumayan hasilnya, ada yang cantik, kemudian ada omset yang masuk, luar biasa. Anda berani seperti itu? Harus berani dong demi Mercy. Berikutnya, ini pertemuan lagi, ini di Sopeng, di sini apply-nya datang ini, ada Ibu Samsinar di situ juga. Itu cuma 5 orang yang hadir, tidak banyak, enggak apa-apa. Saya jalani semuanya. Semua saya jalani tanpa pandang dulu berapa yang datang terserah. Karena saya tahu pemenang tidak pernah banyak, pemenang tidak pernah banyak Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini pertemuan di sebuah desa, itu yang sangat terpencil Bapak Ibu sekalian. Kami pun juga pakai genset waktu itu, tapi kami pakai LCD. Melihat LCD saja, mereka senang luar biasa, langsung banyak bergabung hanya gara-gara pakai LCD orang.
Bukan materinya. Wih, ada film. Sudah, langsung bergabung. Bayar berapa? Makanya kemana-mana Mbak LCD supaya kaget, langsung bayar ya. Ini adalah pertemuan saya buat di Poso. Banyak orang takut dengan Poso kan? Poso daerah kerusuhan. Tapi saya tenang-tenang saja, karena saya tahu bukan kerusuhan, sudah tenang di sana, ada pertemuan seperti ini. Sedikit orang, tidak apa-apa. Sekali lagi, pemenang tidak pernah banyak, Bapak Ibu sekalian. Saya kalau buat pertemuan, selalu dekati kepala desanya. Dia dulu yang pertama saya bentuk. Ketika dapat bonus pertama, buat acara setelah terima bonus pertama. Langsung kepala desa terima bonus, dan kemudian grupnya, downline-nya semua dan warganya, wah, kepala dapat, semua pada ikut. Lihat kepalanya dapat bonus, luar biasa sekali. Dan itu teknik yang luar biasa, Anda boleh pakai itu teknik itu. Berikutnya, nah ini adalah grup saya di Ambon. Kedua dari kanan yang pakai blazer hitam, itulah seorang pedagang pasar di Pasar Mahardika di Ambon. Beliau dari Makassar jauh sekali, hampir tidak pernah saya bantu, tapi beliau menjalankan terus-menerus, omsetnya terus-menerus, hanya dengan cara apa? Cara prospek orang, ketemu di jalan, prospek, dan Pak, bulan ini saya masuk 10 juta, bulan ini 2 juta, bulan ini 3 juta, lapor terus, jarang ketemu, tapi jalan terus. Pedagang kaki lima, siapa yang bukan pedagang kaki lima di sini? Anda pasti lebih bisa dibanding dia, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini yang sebelah kanan saya yang pakai topi, juga seorang pedagang kaki lima dari Kupang. Kita tahu Kupang dengan Jakarta jauh sekali, tapi beliau berhasil membawa 101 orang dari Kupang ke Jakarta acara pembagian mercy. Seorang pedagang kaki lima, orang Sengkang Bapak Ibu sekalian, tapi tinggal di Kupang, dan beliau sekarang sudah bintang 7 di usaha ini. Bapak Yahya Made Ali, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan sudah di hotel, pertemuan sudah mulai luar biasa. Sudah main hotel-hotel, dulu main sekolah-sekolah. Tempat yang paling sering kami gunakan adalah apa? Gedung PKK. Siapa yang paling sering pakai itu? Itu. Gedung PKK merupakan tempat yang paling sering kami pakai, dan saking orang-orang di sini yang menjalankan usaha ini pasti banyak akrab dengan orang-orang PKK. Betul tidak? Dan sekarang sudah mulai masuk ke hotel, Bapak-Ibu sekalian. Oke, berikutnya. Nah inilah, orang tidak pernah percaya Tiansi. Tidak mungkin Tiansi bisa datangkan orang sebanyak ini kalau Tiansi tidak jalan. Tidak mungkin Mr. Lee bisa membayar, kamu datang ya, saya tawarkan pesawat datang. Tidak mungkin, mereka datang dengan biaya sendiri. Demi apa? Demi menunjukkan bahwa Tiansi memang presisi luar biasa. Inilah grup saya dulu ketika upline saya Pak Eko dapat BMW, saya sangat senang sekali tapi sangat iri. Kok mobil saya cuma mobil sedan biasa, kalau dia mobil Eropa. Tapi sekarang saya sudah mensandingkan mobil saya dengan mobilnya Pak Eko. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa dalam diri saya. Sangat luar biasa karena dua mobil upline dengan downline luar biasa. Anda pasti membayangkan ketika Anda dapat Mercy dan grup Anda juga dapat Mercy, Anda pasti sangat bangga sekali. Anda pasti bangga kalau Anda dapat Mercy, tapi jauh lebih bangga kalau grup-grup Anda semua dapat Mercy, Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya. Inilah foto pertama saya ketika bertemu dengan Mr. Lee Jin Yen. Ini luar biasa karena saya tidak pernah bayangkan bisa berjabat tangan dengan orang yang sangat saya teladani. Orang yang visinya melampaui waktunya, Bapak-Ibu sekalian. Orang belum pikir, dia sudah pikir. Padahal konsep supermarket MLM itu gampang sekali, tapi kok tidak ada yang pikirkan ya. Tapi istrinya langsung pikirkan dan langsung pakai. Luar biasa sekali beliau ini. Beliaulah yang orang yang tidak pernah bohong, yang pernah saya kenal. Sekali mengatakan A, itu pasti A. Dan beliau pernah terakhir mengatakan bahwa suatu saat 2008 sampai 2010 Tiansi akan bagi-bagi mobil satu detik, Bapak-Ibu sekalian. Oke, berikutnya, ini adalah ponakan istri saya. Anak ini sebenarnya, kata dokter, itu tidak mungkin lagi bisa bertahan 6 bulan, pasti meninggal. Karena dia lahir cuma 8 ons, kecil sekali. Dan dokter bilang ini tidak mungkin lahir, cuma ya kita berusaha saja. Dia tiap minggu harus disuntik hormon supaya pertumbuhannya bisa besar. Tapi lewat usaha ini, lewat produk Tiansi, sekarang sudah berumur 5 tahun, sudah sehat, sudah sekolah. Dan semua itu saya sangat senang sekali. Tiansi ini bukan cuma bagi-bagi uang, tapi bagaimana membuat bahagia orang-orang yang kita cintai, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, inilah rumah pertama saya yang saya beli dari Tiansi. Rumah ini adalah rumah yang saya beli 6 bulan yang lalu. Sekarang belum saya tempati karena saya masih banyak perlu renovasi, karena saya belum puas dengan isinya. Saya perbaiki. Saya foto ini sebelum saya ke sini. Untuk perlihatkan kepada Anda bahwa dengan usaha ini pun Anda bisa dapatkan mobil seperti itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anda bisa dapatkan seperti itu. Bapak sekalian, inilah
Dan rumah ini saya persembahkan sekali lagi buat istri saya tercinta, Ibu Haja Nur Habibi. Karena kalau laki-laki itu sukanya mobil, perempuan sukanya rumah, gitu kan? Dan rumah ini nanti akan persembahkan kepada istri saya. Jadi suami-suami, tunjukkan bahwa Anda laki-laki yang sebenarnya. Ya. Tunjukkan kepada mertua Anda bahwa istri Anda tidak salah pilih suami. Anda layak memberikan yang terbaik buat istri Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah saya jalan-jalan berenang di Tanjung Bunga. Anda tahu ini berenang apa sih hebatnya? Tapi ini pada hari Rabu jam 10 pagi. Anda di mana waktu itu? Di kantor kan? Rekreasi yang paling enak itu bukan Sabtu Minggu Bapak Ibu sekalian, tapi Senin sampai Jumat. Kalau Anda pergi rekreasi Senin sampai Jumat, tidak ada orang lain, kita berenang sepuas-puasnya. Yang kedua juga, kalau Anda pergi restoran saat Senin sampai Jumat, itu piringnya pasti bersih. Disabuni. Mana tamu? Sabuni lagi. Mana tamu? Sabuni lagi. Sabun terus, sampai piringnya sampai tipis gara-gara disabuni terus. Jadi Anda makan itu bersih sekali. Jadi kalau Anda datang ke restoran, terutama di Makassar ya, Sabtu Minggu piringnya kotor berminyak. Kenapa? Belum sempat cuci, ada lagi tamu yang baru. Cepat cuci. Belum bersih, datang lagi tamu. Kalau bukan bau sabun, bau ikan bakar. Kenapa tidak sempat? Karena mereka tidak punya waktu Sabtu, Senin sampai Jumat. Tapi kami berkat usaha ini punya kebesaran waktu untuk dinikmati bersama keluarga dan orang-orang kita cintai Bapak-Bapak sekalian. Oke, berikutnya. Saya tidur sekarang dengan 3 wanita. Istri saya, anak saya yang kedua, anak saya yang keempat. Ini waktu kami jalan-jalan ke mall. Itu pun bukan hari Sabtu Minggu. Saya paling benci jalan-jalan ke mall Sabtu Minggu. Parkirnya setengah mati, antrinya setengah mati. Tapi kalau Senin jam 10, aduh kurang orang, bebas ke sana kemari. Tidak panas kan, karena AC-nya kan cuma buat kami gitu. Paling indah jalan-jalan ke mall Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu, maaf, kami kerja atau kami di rumah, Bapak-Ibu sekalian. Inilah keempat anak-anak saya. Nah lihat, yang pertama itu namanya Michael Muhammad Sodik, kelas 4 SD. Kenapa namanya Michael? Kalau saya Muslim, karena Michael itu dekat Mikail juga. Artinya malaikat pemberi rezeki. Cuma supaya keren jadi Michael. Itu kan masalah bahasa saja kan? Ya, gitu ya. Ini anak kedua saya yang perempuan, jadi kami tidak pernah minta bersusun begitu, tapi Tuhan berikan kok. Jadi ada rahasia. Mau dapat anak perempuan, anak laki-laki gampang diatur. Jangan minta sama Tuhan. Tuhan, kamu tahu apa yang saya mau? Itu doanya. Buat anak, laki. Kedua, perempuan. Ketiga, laki. Keempat, perempuan. Tidak diminta, tapi Tuhan tahu apa yang saya mau. Karena saya pasrah kepada Tuhan. Banyak orang bilang, Tuhan berikan laki-laki, keluar perempuan. Tuhan berikan perempuan, keluar laki-laki. Pasrah saja, Tuhan akan tahu apa yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Ini anak pertama saya laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan. Anak pertama rezekinya legenda. Anak kedua rezekinya Honda Tiger. Yang ketiga Honda City, yang keempat Mercy. Gitu. Karena anak saya yang keempat ini itu dalam kandungan ketika saya terima Mercy. Jadi saya ke sana tuh dalam keadaan hamil. Terima Mercy-nya. Jadi banyak anak, banyak rezeki, itu betul. Jangan bilang banyak anak bikin susah. Itu kalau tidak punya uang. Kalau semakin banyak uang, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Karena semua anak pasti punya rezeki. Jadi kalau mau dapatkan mobil, segera tambah anak baru. Oke. Bapak-Ibu sekalian, saya tahu semua Anda di ruangan ini pasti punya orang yang dicintai, Bapak-Ibu sekalian. Betul? Semua orang bapak pasti punya anak. Seorang ibu pasti mencintai anaknya. Dan saya yakin sekali Anda di ruangan ini semua memiliki orang yang dicintai. Bapak-Ibu sekalian, inilah keluarga saya. Saya berjuang untuk mereka, bukan untuk siapa-siapa. Mereka hidup di bawah tanggung jawab saya, Bapak-Ibu sekalian. Ketika pertama kali saya ingin menikah dengan istri saya, satu tekad saya, cuma nyawanya saya tidak tanggung, karena Tuhan penanggung nyawa. Tapi hidup baik matinya, sehat tidaknya, rezekinya, tanggung jawab saya. Ketika sudah menikah Bapak Ibu sekalian, istri Anda itu di bawah kekuasaan Anda, di bawah tanggung jawab Anda. Istri saya
itulah orang yang sangat luar biasa. Ketika saya punya banyak masalah, istri saya menegur, ayah, ingat anak-anak kita, ingat orang tua kita, mereka semua orang-orang yang patut dikasihani, orang yang patut dicintai, patut diberikannya lebih dibanding yang lain. Ketika saya down, istri saya selalu bangkitkan semangat saya. Saya semangat lagi, ketika down lagi, istri saya bangkitkan lagi semangat saya. Istri saya sangat cintai, beliau telah memberikan anak-anak saya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat berterima kasih kepada beliau. Berkat beliaulah saya tetap bisa bertahan di usaha ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu di ruangan ini juga, setiap individu pasti ingin keluarganya bahagia. Betul Bapak Ibu? Anda pasti ingin anak Anda, suami Anda bahagia. Tapi kapankah kira-kira keinginan Anda untuk membahagiakan mereka itu terjadi? Apakah Anda harus menunggu Tuhan langsung berikan rezeki kepada Anda? Atau Anda kerjakan dari sekarang usaha ini, Anda bangun usaha Anda, tidak lama kemudian kebahagiaan Anda akan datang kepada Anda dan kepada keluarga Anda, Bapak Ibu sekalian. Inilah ibu saya. Bapak saya meninggal ketika saya masih SD kelas 5, Bapak Ibu sekalian. Dan orang tua saya inilah yang tersisa. Beliau sekarang sudah hampir berumur 70 tahun. Sudah tua sekali. Dan satu kata-kata yang tidak pernah lepas dari ingatan saya bahwa, nak, saya tidak minta apa-apa. Tolong, kalau kamu sudah kaya, bawa saya ke tanah suci. Itu kata-kata yang paling teringat sampai sekarang, tidak pernah hilang dari ingatan saya. Dan berkat usaha ini Bapak Ibu sekalian, tahun ini juga saya sudah daftarkan orang tua saya ke tanah suci ONH Plus. Sudah saya bayar semua. Beliau tinggal berangkat nanti bulan 11. Saya berdoa orang tua saya akan beribadah ke tanah suci. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala lewat bisnis Tiansi dan Unicorn. Saya tidak tahu kapan beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal, saya harus membawa dia ke tanah suci. Itu prinsip saya. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda masih punya orang tua, Anda mungkin masih punya bapak, Anda mungkin masih punya ibu. Ketika orang bapak saya meninggal, di keluarga kami kehormatan tidak ada Bapak Ibu sekalian. Banyak pelecehan-pelecehan dilakukan oleh orang-orang yang selama ini takut dekat rumah saya ketika orang tua saya masih hidup. Ketika bapak saya meninggal, orang semuanya mulai berani dengan keluarga saya. Karena keluarga saya sudah jadi miskin gara-gara orang bapak saya meninggal Bapak Ibu sekalian. Tapi berkat usaha ini, mereka kemudian lambat laun mulai percaya lagi dengan keluarga kami, mulai hormat lain dengan keluarga kami. Dan semuanya berkat usaha ini, orang tua saya bisa naik tanah suci. Dan mulai menunjukkan kepada mereka bahwa tanpa bapak pun, tanpa orang tua pun, keluarga kami akan tetap terhormat Bapak Ibu sekalian. Mungkin di ruangan ini semua yang sudah kehilangan bapak, Anda mungkin dipandang enteng orang, tidak apa-apa. Karena Tiansi masih punya jalan, kita masih punya jalan dengan Tiansi untuk mengembalikan kehormatan tersebut. Mungkin Anda yang sudah kehilangan ibu, tetapi Tiansi bisa memberikan kasih sayang lagi kepada Anda bisa membagi kasih sayang kepada sama manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, wajahnya dia bisa Anda ganti dengan wajah Anda, wajah saya ganti dengan wajah Anda, wajah ibu saya Anda ganti dengan wajah ibu Anda. Saya tidak tahu kapan orang tua Anda meninggal, sebelum itu terjadi, berikan yang terbaik. Jangan sampai semua yang Anda inginkan, semua yang akan Anda berikan kepada orang tua Anda sudah terlambat Bapak Ibu sekalian. Saya punya kisah, seorang anak ketika ingin bergabung di usaha ini, dia selalu menunda untuk bergabung. Dia bilang nanti. Tapi ketika saat ada momen, dia langsung bergabung, menjalankan usaha ini, luar biasa, kerja keras, banting tulang, menjalankan usaha ini. Dan suatu saat, sang anak ini mendapatkan penghargaan sebuah mobil mewah, dengan posisi seorang bronze lion. Dia punya penghasilan yang begitu besar, dengan mobil mewahnya, dengan rumah mewahnya. Dan teringat, orang tua di kampung masih ada. Dia kemudian ke supermarket, dia pergi ke toko besar, beli segala macam hadiah buat ibunya. Dia beli macam-macam hadiah, dia masukkan ke mobilnya, dengan bersiul-siul, dengan senang hati, dengan berbangga hati, dia pulang dengan mersinya, pulang ke kampung, dan harapan orang tuanya akan senang, karena anaknya telah berhasil Bapak Ibu sekalian. Dengan senang hati dia balap mobilnya sampai ke kampung. Ketika masuk pintu gerbang kampung,
Dia melihat ada bendera putih berkibar di depan rumah. Dan dia bilang, memang om saya memang sakit. Apakah om saya sudah meninggal? Dia jalan mobilnya pelan-pelan, mobil mesinnya pelan-pelan pakai depan rumah. Dengan pelan dia turun dari mobil. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Sampai dia ke depan pintu rumah. Dan dia buka pintu. Dan begitu banyak orang di dalam. Dan mata mereka, mata orang tersebut memandang dengan sadis ke wajah sang anak tersebut. Matanya membelalak merah melihat anak tersebut datang. Ada apa? Dan ketika dia masuk dalam ruangan, dia melihat ada sekujur tubuh terbaring dalam kain kafan. Siapa ini? Kata dia. Semua orang terdiam, semua kepala menunduk. Dan ketika dia buka wajah dari orang yang tertutup mukanya, kelihatanlah wajah ibunya yang keriput, Bapak Ibu sekalian. Ibunya telah pergi sebelum menikmati kebahagiaan yang telah dihasilkan oleh dia. Kisah ini adalah kisah yang saya cuma terka-terka, yang saya cuma reka-reka saja. Saya buat cerita yang tidak sebenarnya. Tapi kalau Anda menunda, Anda membuang-buang waktu menjalankan usaha ini, saya tidak tahu kira-kira kapan orang tua Anda sudah meninggal. Kapan orang tua yang dicintai itu pergi meninggalkan Anda. Dan kalau Anda menunda, jangan sampai hal ini terjadi dengan Anda semua, Bapak Ibu sekalian. Sekarang, kesempatan terakhir Bapak Ibu sekalian, besok tidak ada Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah hari ini, besok tidak ada. Anda mengambil keputusan hari ini atau tidak, semua kembali kepada Anda. Kalau Anda bergabung di usaha ini, tangisan Anda adalah tangisan kami. Anda bergabung usaha ini, senyum Anda adalah senyum kami. Anda tinggalkan usaha ini, tidak bergabung, terserah Anda. Karena kami masih memiliki orang-orang yang kami cintai, Bapak Ibu sekalian. Kami masih memiliki orang-orang yang kami cintai dan kami akan terus berjuang dengan atau tanpa Anda. Kami terus berjuang demi masa depan orang-orang yang kami cintai. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini jangan sampai yang di ruangan yang pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah hamba rezeki yang banyak. Dan sore hari ini Tuhan telah menjawab doa Anda dan Anda telah mau mendengarkan doa tersebut. Dan pastikan hari ini merupakan jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.